بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, para ikhwan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan dan kesempatan, dan kita masih bisa menghadiri majelis ilmu, majlisul khair, taman surga yang dihidangkan oleh Allah di dunia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian menjumpai taman-taman surga, maka hadirlah. Apabila menemui taman surga, maka kalian hadirlah. Maka para sahabat bertanya, "Apa itu taman surga ya Rasulullah? Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga wahai Rasul? Maka beliau mengatakan, "Hilakuz dzikri," yaitu halaqah-halaqah untuk berzikir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, yang di situ kita mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mengawali majlis kita ini, marilah kita berniat menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghadiri majlis ilmu, menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Dan mudah-mudahan kita hadir di majlis semacam ini menjadi wasilah, mudah-mudahan hajat kita semua dimudahkan oleh Allah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita pulang dari majlis ini dibersihkan oleh Allah, hati kita menjadi bercahaya, jiwa kita menjadi bersih, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwan sekalian, pada kita awali majlis kita dengan membaca teks Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Kiai Hashim Asy'ari. Bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani sunnati wal bid'ati. As-sunnatu bil-dhammi wat-tashdidi, كما قال أبو البقاء في كلياته: لغة الطريقة ولو غير مرضية، وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعرفا ما واظب عليه مقتدى نبيا كان أو وليا، والسني منسوب إلى السنة حذف التاء للنسبة، والبدعة كما قال الشيخ زروق في عدة المريد: شرعا إحداث أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس منه، سواء كان بالصورة أو بالحقيقة،
لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وقد بين العلماء رحمهم الله أن المعنى في الحديثين المذكورين راجع لتغيير الحكم باعتقاد ما ليس بغربة لا مطلق الإحداث إذ قد تناولته الشريعة بأصولها فيكون راجعا إليها أو بفروعها فيكون مقيسا عليها. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah sekalian, pada hari ini Syekh Al-Kiai Hashim Asy'ari membahas pada tema yang sangat penting, yaitu berkenaan dengan definisi dan pengertian sunnah serta pengertian bid'ah. Inilah tema yang selalu hangat untuk dibahas, tema yang selalu aktual untuk dikaji, dan salah satu hal yang pokok untuk kita pahami sehingga dalam menghadapi berbagai hal yang baru, dalam mensikapi berbagai hal yang baru, kita mampu berpikir dengan imbang, mampu berpikir dengan stabil, mampu berpikir secara balance. Karena di dalam memahami sunnah dan bid'ah ini banyak orang yang tersesat jalan, banyak orang yang masuk dalam kebingungan. Maka ada orang-orang yang ekstrim dalam memahami sunnah dan bid'ah sehingga terlihat kaku, terlihat menjadi orang yang tidak mampu memiliki sifat fleksibilitas yang baik dan menjadi orang yang ekstrim. Inilah yang kita prihatinkan, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah pernah bersabda, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sikap ekstrim. Iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sifat ekstrim. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu, karena sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah sifat ekstrim. Di sini hadis dengan jelas dia menjelaskan bahwa sifat ekstrim sesuatu yang tidak baik, termasuk dalam memahami makna sunnah dan memahami makna bid'ah. Dari ekstrimnya orang kadang-kadang menamakan suatu adat dengan nama sunnah, sampai ada orang mengatakan bahwa yang namanya bikin kenduri sunnah. Ada orang menganggap yang namanya bikin jenang abang surah sunnah. Ada orang menganggap bahwa yang namanya mengadakan sedekah bumi sunnah. Ini
dia kebablasan dalam memahami makna sunnah. Ada juga orang yang kebablasan dalam memahami makna bid'ah, sampai akhirnya dia menganggap segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dianggap bid'ah. Sampai dia menganggap yang namanya speaker bid'ah. Maka tidak boleh pakai speaker, tidak boleh pakai pengeras suara. Ada orang menganggap bid'ah yang namanya motor, sampai dia kalau jalan ke pengajian walaupun 5 kilo jalan kaki. Ada yang menganggap bid'ah suatu amalan yang bahkan di zaman Nabi ada, dia anggap bid'ah karena kebodohannya, kekurangtahuannya. Ada orang menganggap yang namanya azan 2 kali itu dianggap bid'ah, padahal di zaman sahabat Nabi itu diamalkan. Inilah contoh-contoh sifat ekstrim, al-ghulu. Nah, untuk menghindari sifat ghulu, maka penting kiranya kita mempelajari apa itu sunnah dan apa itu bid'ah dengan benar berdasar hadis-hadis, bersandar pada pemahaman para ulama salaf, sehingga kita di dalam memahami sunnah dan bid'ah betul-betul dalam garis yang benar. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Syekh Kiai Hashim Asy'ari rahimahullah dalam mendefinisikan sunnah, beliau mengatakan sunnah itu secara definisi, secara etimologi, sunnah itu jalan. As-sunnah at-tariqah. Sunnah adalah apa? At-tariqah, jalan, suatu cara. Ini sunnah Nabi, berarti jalannya Nabi. Secara bahasa, sunnah itu jalan. Ini adalah sunnah Nabi, berarti ini tata cara Nabi. Sunnah Nabi dalam wudu, berarti apa? Tata cara Nabi dalam berwudu. Sunnah Nabi dalam menikah, berarti tata cara Nabi dalam menikah. Sunnah Nabi dalam berdagang, maka tata cara Nabi dalam berdagang. Jadi secara etimologi sunnah itu cara atau jalan. Jadi kalau ada orang, ada istilah pembelajaran bahasa Arab yang masih dangkal, itu kadang-kadang kalau memahami bahasa Arab asal bahasanya pokoknya artinya cocok pakai. Jadi kalau kita hati-hati di jalan, kadang-kadang orang dia salah ngomongnya, hati kan qalbun. Dia bilang qalbun betorik. Qalbun betorik. Maksudnya apa? Hati-hati di jalan. Itu secara bahasa ya benar, tapi kalau dalam bahasa nahwu shorof itu salah. Ya. Karena itu kita harus memahami sesuatu dan memahami cara pemakaiannya. Walaupun sunnah itu dianggap thariq dan thariq itu dianggap sunnah, tetapi kalimat sunnah dan thariq itu di dalam pemakaiannya berbeda. Thariq jalan, ya, itu lebih dianggap secara umum, maknanya umum. Thariq jalan secara umum, lebih umum dia secara makna. Tapi kalau sunnah lebih khusus, jalan yang khusus yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini beliau mengatakan sunnah secara definisi. Sunnah secara definisi. Secara definisi sunnah adalah suatu cara hidup, cara ibadah yang diridhoi Allah. Cara ibadah, cara hidup yang diridhoi Allah, yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dijalankan para sahabat Nabi, atau dijalankan oleh para sahabat Nabi atau orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Sunnah adalah
suatu cara ibadah, suatu cara hidup yang diridhoi Allah, yang pernah dijalankan Nabi atau dijalankan sahabat Nabi atau dijalankan oleh orang-orang yang mereka itu mengikuti Nabi atau mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengutip dalam hal ini hadis Nabi yang sangat populer, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifahku setelah aku. Kemudian juga hadis yang lain yang menjadi dasar dari para ulama, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhir hadis. Barang siapa yang memberi contoh, mengawali suatu amalan, maka dia mendapat pahala dalam mengamalkan amalan itu dan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya, yang mencontoh dia. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mari kita memahamkan beberapa tema dalam hal ini. Pertama, kalimat sunnah. Ada orang berucap sunnah itu nggak pakai tasdid, sunnah. Nah, ini sunnah Pak. Nah, ini kalau ada orang melafazkan sunnah tapi tanpa tasdid itu salah. Karena itu Kiai Hashim teliti dalam hal ini, beliau mengingatkan bil dhammi wat tasdid, pakai dhammah ya dan pakai tasdid, sunnah. Sunnah. Nah, kalau ada orang yang salah ngomong sunnah itu artinya bisa kepleset kepada sunat. Sunat itu dipotong dia punya burung, itu sunat. Tapi yang benar adalah sunnah, pakai nun yang ditasdid dan sinnya dhammah. Sunnah. Kemudian ada beda antara sinah dan sunnah dan sanah. Sinah itu ngantuk ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Subhanahu wa ta'ala. Itu Maha suci Allah. Enggak pernah ngantuk apalagi tidur. Sinah artinya ngantuk. Kalau sanah artinya tahun baru, tahun. Sanatun tahun 1000, sanatu alfin. Jadi harus dibedakan antara sanatun, sinatun dengan sunnatun. Ya. Kemudian tema yang kedua, di dalam mendefinisikan sunnah harus dipahami definisi sunnah dalam ilmu hadis dan definisi sunnah dalam agama. Kalau yang namanya sunnah dalam ilmu hadis, kita belajar ilmu hadis ini, yang disebut sunnah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au amalin au sifatin au iqrarin. Segala sesuatu yang disandarkan, yang dihubungkan kepada Nabi, baik ucapan atau tindakan atau sifat atau persetujuan, sebut hadis ya, hadis atau sunnah ya. Sunnah dan hadis dalam ilmu hadis sama definisinya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, baik ucapannya atau perilakunya atau sifatnya atau persetujuannya. 4 ini namanya hadis. Bisa juga hadis disebut sunnah. Seperti orang mengatakan yang namanya orang makan dengan tangan kiri itu dilarang karena Rasulullah pernah bersabda dalam sunnah, maksudnya dalam hadis, la ta'kul bishimal, jangan makan dengan tangan kiri, fa inna syaitana ya'kul bishimal,
karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Atau ada orang mengatakan jangan masuk masjid kalau mulutmu bau bawang, karena dikatakan dalam sunnah, maksudnya dalam hadis, man akala thuman aw basalan fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang dia makan bawang atau berambang, maka janganlah dia masuk mendekati masjid-masjid kami. Jadi ini perlu dipahami ya, bahwa dalam ilmu hadis sunnah dan hadis sama. Sunnah dan hadis itu maksudnya sama. Ini dalam ilmu hadis. Tapi yang sekarang kita bahas definisi sunnah dalam agama, bukan dalam ilmu hadis. Dalam agama. Yang dimaksud sunnah dalam agama, Kiai Hasyim mengatakan di sini suatu cara hidup, suatu cara ibadah yang diridhoi Allah. Berarti yang tidak diridhoi bukan sunnah dong. Karena yang disebut sunnah dalam agama suatu cara ibadah, suatu cara hidup yang diridhoi Allah. Satu. Yang kedua, yang pernah dijalani oleh para sahabat atau dijalani oleh Nabi atau dijalani oleh orang-orang yang mengikuti mereka. Tiga. Dijalani Nabi atau dijalani para sahabat Nabi atau dijalani oleh orang-orang yang mengikuti Nabi dan sahabat Nabi. Ini perlu kita contohkan supaya kita paham. Kalau dijalankan Nabi, jelas itu. Yang namanya suatu ibadah, suatu amalan, suatu cara hidup yang dijalankan Nabi, itu jelas sunnah. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu apabila hari Jumat mandi, hari Jumat Rasulullah tidak pernah meninggalkan mandi, dan Rasul menganjurkan orang kalau hari Jumat mandi, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu hukumnya wajib bagi orang yang balik. Ya, jadi kalau belum hari Jumat kok nggak mandi, jadi daftar nggak balik itu. Ya, karena Rasulullah mengatakan wajib hari Jumat orang yang balik mandi. Tapi perlu dipahami, yang dimaksud wajib di sini kalau mazhab Syafi'i bukan wajib fardhu ain. Maksudnya wajib sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun lafadznya wajib, tapi maksudnya apa? Sunnah muakkadah. Beruntung kita. Coba seandainya mandi wajib, mandi sunnah itu wajib, mandi hari Jumat itu wajib, maka kita kalau hari Jumat harus mandi semua, Masya Allah, waktu kadang-kadang nggak cukup. Karena itu pendapat Al-Imam Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan maksudnya sunnah walaupun kalimatnya wajib, untuk memberikan makna penekanan saja. Sangat ditekankan mandi hari Jumat. Imam Ahmad dan para ulama yang lain mengatakan wajib, ya wajib. Maka dalam sebagian mazhab yang namanya mandi hari Jumat itu hukumnya wajib, menjadi suatu kewajiban. Ini namanya sunnah yang dilakukan Nabi. Ya, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan apabila kita mau tidur, kita dianjurkan untuk berwudu. Dan kita membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, diakhiri dengan Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita tidur. Insyaallah kalau kita tidurnya dengan cara semacam ini, tidur kita menjadi ibadah. Amin Allahumma. Dan kalau mimpi-mimpi yang baik, ketemu kiai, ketemu ulama, ya. Nah, kalau kita sekarang jarang mengamalkan gitu. Tidur enggak pakai wudu, zikir pun enggak. Kadang-kadang tidurnya pas nonton TV atau buka laptop. Itu alamat mimpi ketemu mak lampir. Ya, mimpi ketemu orang-orang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ayo kita pahami sunnah. Jadi sunnah itu pertama kali amalan atau cara hidup atau cara ibadah yang dilakukan Nabi. Jelas. Sepakat kita ya? Sepakat ya? Deal? Iya. Sekarang yang kedua, Kiai Hasyim menyatakan
termasuk dalam kategori sunnah suatu cara hidup, suatu cara ibadah yang Nabi enggak melakukan, tapi sahabat Nabi melakukan. Nabi enggak melakukan, tapi sahabat Nabi melakukan, maka disebut sunnah. Oh, kok bisa? Berarti sahabat Nabi mengada-ngada dong. Pertanyaan nih, siapa yang lebih paham sunnah, kita atau sahabat Nabi? Halo, dijawab. Yang lebih dekat dengan Rasul, kita atau sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Yang lebih memahami Nabi dan memahami syariat yang dibawa oleh Nabi siapa? Kita atau sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Ketika sahabat Nabi mereka kadang-kadang melakukan yang tidak dilakukan Nabi, maka berarti ada pemahaman yang perlu dipahami, bahwa tidak semua yang di zaman Nabi enggak ada itu bid'ah. Kalau memang begitu definisinya, sahabat Nabi enggak mungkin berani beramal suatu amalan yang Nabi enggak melakukan. Padahal bukti sejarah dalam riwayat yang sahih, sahabat banyak melakukan hal yang Nabi tidak melakukan. Bahkan di zaman Nabi enggak ada. Kita akan contohkan. Ada banyak hal di zaman Nabi enggak ada, sahabat Nabi melakukan. Satu, Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau yang berijtihad, memiliki ide agar Jumat dilakukan azan 2 kali. Zaman Nabi azan Jumat hanya sekali. Berlalu masa Nabi azan Jumat 1 kali. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menjadi khalifah azan hanya sekali. Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah azan hanya sekali. Ketika di zaman Sayyidina Utsman ada suatu situasi di mana Sayyidina Utsman berpikir, apa itu? Orang-orang di zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kalau Jumatan berangkat awal, jam 10 sudah penuh. Jam 11 sudah full masjid Nabi. Ketika zaman Sayyidina Utsman, rupa-rupanya perdagangan di pasar Madinah sedang laris, maju, ekonomi sedang maju. Jadi orang banyak sibuk berbisnis, dan itu berdampak orang kalau berangkat Jumatan agak mundur, telat, terlambat, tidak seperti zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Utsman beristihad agar diadakan azan 2 kali. Azan pertama dilakukan sebagai pemberitaan siap-siap, sehingga sahabat menyelesaikan bisnis mereka, meninggalkan toko mereka dan segera ke masjid. Dan azan kedua dijadikan sebagai tanda masuknya waktu atau akan segera dilaksanakannya sholat Jumat. Ide atau ijtihad Sayyidina Utsman ini disaksikan oleh sahabat semua. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, orang yang sangat mengikuti Nabi. Dan sahabat-sahabat Nabi itu orang yang bukan orang yang pengecut. Mereka itu kalau seandainya tahu atau meyakini bahwa yang namanya mengadakan suatu amalan yang Nabi enggak mengamalkan, itu dalam pemahaman yang ekstrim, semua enggak boleh, maka mereka enggak akan diam. Mereka pasti akan protes kepada Sayyidina Utsman. Tapi ketika para sahabat menyaksikan di depan mata mereka Sayyidina Utsman mensyariatkan atau mensunnahkan azan 2 kali, dan mereka semua diam, tidak ada yang membantah, tidak ada yang protes, maka menjadi sunnah ijma'an, menjadi sunnah aklamasi, tidak bisa dibantah lagi. Karena itu di Mekah Madinah sampai sekarang, di Masjid Mekah, Masjid Madinah, azan Jumat pasti tetap 2 kali. Enggak ada berani ngerubah. Pemerintahan manapun enggak berani ngerubah, karena itu ijma', aklamasi. Dan termasuk hukum dalam agama kita, suatu ijma' yang telah dihasilkan oleh suatu generasi tidak boleh dirubah oleh generasi berikutnya. Suatu kesepakatan, ijma' yang dihasilkan para sahabat tidak boleh dirusak oleh tabi'in. Ijma' yang dihasilkan oleh tabi'in tidak boleh dirusak oleh tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Maka azan 2 kali di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Sayyidina Utsman diadakan.
Berarti namanya sunnahnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wa arda. Dan ini bukan bid'ah. Kalau bid'ah ngapain dibiarkan dilakukan sampai sekarang? Ya. Jadi ini salah satu contoh yang di zaman Nabi para sahabat melakukan, maka disebut juga sunnah. Maka tadi betul Kiai Hashim, sunnah itu suatu hal, cara ibadah atau suatu amalan yang dilakukan oleh Nabi atau dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Walaupun Nabi nggak melakukan, tapi sahabat Nabi melakukan. Contoh, para sahabat Nabi, mereka itu mengalap barokah dari pakaian-pakaian Nabi, dari rambut Nabi. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau pergi haji ke Mekah. Ya, mudah-mudahan kita dapat nikmat bisa ke Mekah nih. Amin Allahumma amin. Kalau enggak haji ya umrah insyaallah. Amin Allahumma. Ya, yang penting kita niat. Masalah cara itu gampang nanti. Yang penting kita minta yang gratis-gratis saja insyaallah. Yang gampang-gampang itu. Nih Rasul waktu pergi haji, beliau itu gundul, halak, menggundul rambut. Lalu para sahabat berebut ingin mengambil rambut beliau. Dalam riwayat yang lain Nabi berusaha membagi. Jadi rambut beliau yang digundul itu dibagikan para sahabat. Ya, ini sunnah khusus, jangan ditiru. Ya, jangan pas syukur nggawa rambut mulai ditumno sapa sing gelem. Pite era gelem itu. Ini khusus. Kanjeng Nabi beliau membagi rambut kepada para sahabat. Lalu setelah wafatnya Nabi, apa yang terjadi? Ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, saya kalau bicara catat maraji'nya. Karena saya kalau berbicara penuh dengan dalil dan maraji'. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Dan juga dalam kitab-kitab yang lain dikatakan itu ada seorang sahabat namanya Khalid ibn al-Walid. Siapa Khalid ibn Walid? Saiful Islam. Saiful Islam. Pedangnya Islam. Saking pemberaninya, saking hebatnya dalam berperang. Itu dikenal dengan Saiful Islam. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Dalam berbagai riwayat dikatakan bahwa Sayyidina Khalid ibn al-Walid dulu itu kalau perang, berangkat perang membela Allah, membela agama Rasulullah, beliau itu selalu membawa rambut Nabi dan diselipkan di baju perang yang untuk bagian kepala. Jadi pakaian perang bagian kepala itu di situ diselipkan rambutnya Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa sahabat berlaku seperti itu? Kenapa sahabat berlaku semacam itu? Karena mereka itu punya yakin yang namanya sesuatu yang berhubungan dengan Rasul itu penuh dengan berkah. Maka Sayyidina Khalid mengatakan, "Fama sirtu ila ghazwatin au ila harbin illa ruziktun nasra." Aku tidak pernah perang, aku tidak pernah berangkat berjihad dan aku membawa rambut Nabi kecuali aku diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah suatu peperangan ketika Khalid bin Walid memimpin peperangan dengan para sahabat melawan kaum Romawi. Itu Sayyidina Khalid bin Walid beliau ngamuk seperti badak yang tidak takut mati. Jadi dia menerjang barisan musuh yang jumlahnya ribuan. Sampai sahabat-sahabat yang lain heran. Ini Khalid ini konyol ini. Ribuan orang diterjang sendirian. Dan hilang dalam kegelapan debu. Setelah berapa saat Khalid bin Walid keluar dari barisan musuh. Ditanya oleh sahabat-sahabat, kau ini nekat. Ya, kau masukkan dirimu di barisan musuh ribuan orang. Dia bilang, kenapa kalian tahu? Karena aku kehilangan baju perangku bagian kepala, dan di situ ada rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Aku tidak ridho, aku tidak ingin apabila itu diinjak oleh musuh. Maka aku bela-belain, aku menerobos barisan mereka. Yang penting ini kehormatan Rasul tidak diinjak oleh mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan, begini nih akidahnya para sahabat yang yakin namanya barokah. Yang mereka itu bertawassul, bertabarruk dengan hal yang dinisbatkan kepada Nabi. Dan ini Nabi nggak pernah melakukan. Nabi nggak pernah nyimpen rambutnya untuk barokah. Wong beliau itu sumber barokah kok. Masuk sumber juga saka wong liya. Ya, Nabi nggak pernah melakukan tabaruk dengan rambutnya, nggak pernah. Tapi sahabat Nabi melakukan, dinamakan sunnah. Namakan sunnah. Karena sahabat Nabi melakukan. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Muslim, ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim. Sahih Bukhari yang ditulis oleh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah, ya, Al-Bukhari Al-Ja'fi. Itu namanya Sahih Al-Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim termasuk kitab yang paling sahih setelah Al-Bukhari. Jadi Al-Qur'an sudah jelas. Paling sahih setelah Al-Qur'an adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kan sering di dalam kitab itu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini paling sahihnya hadis dalam pemahaman ulama di muka bumi. Dalam Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim ada satu riwayat bahwa dahulu ada seorang wanita bernama Siti Asma. Siti Asma. Siapa Siti Asma nih? Siti Asma itu tidak lain adalah adik Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Istri Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Siti Asma itu punya suami namanya Az-Zubair. Namanya suaminya Zubair. Ketika Asma dan Zubair ini suami istri, mereka pindah hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah, mohon maaf, hijrah ke Madinah. Ketika Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, setahun pertama itu enggak ada orang-orang sahabat Nabi yang melahirkan. Enggak ada yang melahirkan anak. Sampai orang-orang Yahudi bilang, orang-orang Islam ini mandul ini. Dikata-katain. Wong Islam ini mandul-mandul, ora bakal di anak. Karena orang Arab dulu tuh bangga kalau punya anak. Kalau semakin banyak anaknya semakin hebat. Anaknya 20 itu hebat itu. Bukan 20. Itu sahabat-sahabat Nabi waktu hijrah ke Madinah, setahun nggak ada yang punya anak. Sampai orang-orang Yahudi ngeledekin. Orang Islam ini mandul-mandul, dia bilang. Subhanallah. Waktu itu Siti Asma pertama kali yang hamil dia. Hamil. Sampai selamat lahir anaknya. Fakabbaral muslimun wa farihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenyataan Siti Asma lahirkan anak itu membuat senang Rasul, membuat bahagia para sahabat yang lain. Karena menjawab ledekannya orang Yahudi yang ngata-ngatain orang Islam itu mandul-mandul, yang mengatakan para sahabat Nabi itu mandul-mandul. Siti Asma ini pertama kali yang melahirkan di Madinah dan punya anak laki-laki, dikasih nama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair punya ibu namanya Asma. Asma ini adalah adik Siti Aisyah. Apa yang ingin saya ceritakan tertera dalam kitab Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa Siti Asma itu menyimpan, perhatikan kalimat menyimpan jubah Rasul. Jubah Rasul disimpan oleh Siti Asma. Apa yang dilakukan? Fakana idza hasala maridun au majnunun, ada orang sakit atau dia kena jin, maka dilaporkan kepada Siti Asma ini. Maka Siti Asma mengambil jubah Nabi yang disimpan, lalu disirami air. Disirami air.
lalu air itu disiramkan kepada yang kena jin tadi atau diminumkan kepada orang yang sakit tadi, maka dengan izin Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh sahabat Nabi, perhatikan. Ya, setelah wafatnya Nabi. Seandainya ini suatu amalan yang syirik, hasya wa kalla, enggak mungkin sahabat melakukan. Mereka orang-orang alumnus madrasah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ini amalan yang dilarang, enggak mungkin sahabat Nabi melakukan. Karena itu dengan beberapa contoh tadi sudah bisa kita nyatakan bahwa suatu amalan yang di zaman Nabi seandainya enggak ada, apabila sahabat Nabi melakukan, maka itu disebut juga sunnah. Suatu amalan yang sunnah. Kemudian atau suatu amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Nabi atau mengikuti sahabat Nabi, yaitu para tabi'in. Para tabi'in itu generasi yang tidak ketemu Nabi tapi ketemu sahabat Nabi, namanya tabi'in. Mereka ini mengamalkan suatu amalan Nabi enggak melakukan, sahabat Nabi enggak melakukan, mereka melakukan, makanya namanya sunnah juga. Karena mereka ini mengkiaskan atau mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Banyak hal yang di zaman sahabat Nabi enggak ada, para tabi'in melakukan. Contoh, ya, di zaman sahabat tidak ada suatu Al-Quran atau mushaf yang ada syakelnya, yang ada harokatnya. Jadi Al-Quran, mushaf yang dengan sekarang lihat ada harokat, ada titik ya, itu zaman Nabi itu gundul plontos, titik pun nggak ada. Kira-kira bacanya gimana tuh? Membedakan ba, ta sama sa ini gimana itu? Lah, karena mereka orang-orang Arab, mereka faham kalau ba itu belenduk tapi nggak ada titiknya, cuman pendek. Kalau ta belenduk lebih panjang kayak perahu. Kalau sa kayak perahu tapi panjang banget. Itu cara membedakannya zaman dulu. Nggak ada titik, nggak ada harokat. Ya. Nah, di zaman Nabi, di zaman sahabat Nabi, nggak ada itu penulisan Al-Quran pakai syakel, pakai harokat. Tetapi ketika Islam di zaman tabi'in sudah masuk sampai ke Turkiya, Konstantinopel, sampai ke Roma, Islam sampai ke Persia, orang-orang Persia bingung. Ini Al-Quran apa mantra ini? Orang Romawi bingung, ini tulisan apa? Cara baca gimana? Kok nggak ada titik, nggak ada syakelnya? Maka para ulama tabi'in menggagas adanya titik. Adanya apa? Titik. Kalau ba, titiknya 1 di bawah. Kalau ta, titiknya 2 di atas. Kalau sa, titiknya 3 di atas. Agak tertolong nih, agak tertolong nih. Bisa baca Quran karena ada titiknya. Zaman Nabi nggak ada titik itu Quran. Zaman sahabat pun nggak ada titik itu mushaf. Berarti para tabi'in melakukan suatu hal yang haram, bid'ah. Enggak. Bukan bid'ah itu. Itu suatu amalan yang sunnah, yang disyariatkan. Kenapa? Karena cocok dengan tujuan syariat. Syariat menganjurkan kita baca Quran. Syariat menganjurkan kita mempelajari Al-Quran. Syariat menganjurkan kita untuk menghafal Quran. Bagaimana bisa menghafal, membaca kalau kita nggak ada titik, nggak ada syakelnya? Maka para tabi'in beristihad, diadakan untuk mushaf dengan titik-titik. Walaupun Nabi nggak melakukan, walaupun sahabat Nabi nggak melakukan, mereka para tabi'in melakukan karena kebutuhan syariat. Ini perlu dipahami. Terus berkembang lagi zaman Sayyidina Khalil bin Ahmad, ulama ahli nahu, gurunya Imam Sibawayh. Itu beliau di samping titik, ini Islam sudah menyebar sampai ke Cina. Orang Cina itu lihat titik nggak paham, maka ditambah
yang namanya syakl, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Kalau fathah 2 itu tanwin, kalau fathah kasroh 2 tanwin, kalau dhammah 2 tanwin. Ini zaman tabi'in juga enggak ada, itu malah generasi berikutnya. Terus berkembang. Sekarang ini sudah ada tanwin, sudah ada kasroh, titik, semacam-macam. Baca masih salah. Maka ulama beristihad, kasih tanda. Kalau idhar, dha. Kalau ini kasih hijau, merah. Sampai ada Quran itu namanya Quran warna-warni. Jadi ada yang hijau, ada yang kuning. Jadi kalau baca, ini Quran subhanallah nih, warnanya luar biasa. Ya, hijau, abang, kuning, abu-abu, semua masuk semua di situ. Subhanallah. Ini semua tadi itu di zaman Nabi nggak ada. Dan ini merupakan ibadah. Tapi ibadah yang zaman Nabi nggak dicontohkan. Hanya saja dilakukan karena sesuai kebutuhan syariat. Maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Dia dikatakan sunnah. Lah kalau ada orang dia ngotot, enggak, saya nggak setuju. Pokoknya saya nggak mau baca Al-Quran yang ada titiknya, yang ada harokatnya, yang ada itu-itunya. Bid'ah buat saya. Ya wes gundul kabeh. Wes pokoknya gundul kabeh, pelontos kabeh. Amen waca, nek domblong sampean kae. Macane piye menteleng tok iki. Nah. Ya. Jadi ini perlu kita pahami dengan seksama. Perlu kita camkan dengan baik apa yang definisi yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Bagus sekali ini. Ya, supaya kita enggak paham, enggak salah paham, mohon maaf. Kita harus memahami dan betul-betul meneliti apa definisi yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari supaya kita enggak salah paham. Sunnah adalah suatu cara hidup, suatu cara ibadah yang diridhai Allah, yang dilakukan Rasul, atau dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul, atau dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak metode dakwah, metode pendidikan, metode pembelajaran Al-Qur'an, metode pembelajaran hadis yang zaman Nabi enggak ada. Zaman sahabat enggak ada, bahkan zaman tabi'in pun enggak ada. Kita tetap menamakannya ibadah. Contoh apa? Ada orang berdakwah dengan IT. Saya membuat akun dakwah. Oh, apa ono zaman Nabi akun iki? Mulai tahun berapa itu akun itu? Ada namanya radio dakwah. Lalu zaman Sayyidina Umar bin Khattab apa ono radio dakwah kuwi? Tidak ada. Jadi radio dakwah, terus kemudian Facebook dakwah, Twitter dakwah. Itu semua zaman Nabi, zaman sahabat, enggak ada. TV dakwah, TV Al-Qur'an, enggak ada itu. Semua enggak ada zaman Nabi. Kalau kita gebiah uyah, wah itu bid'ah semua. Ya obongan kuwi radiomu. Ya obongan kuwi TV-mu. Itu semua enggak bid'ah. Itu semua kategori suatu amalan yang mengarah kepada sunnah, mengarah kepada sunnah, maka termasuk amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu definisi bid'ah itu sampai 30 definisi. Kalau ada orang bilang ente bid'ah. Mas, sampean membid'ahkan saya. Definisi mana yang sampean pakai? Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan definisi bid'ah itu banyak sekali. Yang dikatakan oleh para ulama sampai 30 definisi, tapi yang paling bagus itu 2. Definisi bid'ah itu yang paling bagus 2. Yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i dan didukung oleh jumhur ulama termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah mengikuti pendapat ini. Al-muhdatsatu qismani. Al-muhdatsatu qismani. Ma khalafa Qur'anan, ma wafaqa Qur'anan, au sunnatan, au ijma'an, fahuwa bid'atun, fahiya bid'atun mahmudah. Imam Syafi'i mengatakan suatu hal yang baru apabila cocok Al-Quran, cocok dengan hadis, cocok dengan ijma', cocok dengan syariat, maka itu bid'ah yang baik. Dan sesuatu yang baru melanggar Quran, melanggar sunnah, melanggar ijma', itu suatu hal yang bid'ah yang tidak terpuji. Ini definisi pertama. Yang kedua, para ulama mendefinisikan yang disebut bid'ah adalah
suatu cara ibadah ya yang dianggap sebagai syariat padahal bukan syariat. Dianggap sebagai syariat padahal bukan syariat. Yang tujuannya itu adalah berlebih-lebih dalam ibadah. Ini yang didefinisi oleh Imam Syatibi rahimahullah. Ya, dua definisi ini yang paling baik yang disampaikan oleh para ulama, tapi Ibnu Taimiyah dan jumhur mendukung yang pertama tadi. Suatu hal yang baru, kalau cocok Al-Qur'an, cocok hadis, cocok dengan Al-Qur'an, cocok dengan hadis, cocok dengan sahabat, cocok dengan ijma', maka itu bid'ah yang baik. Seperti contoh-contoh yang telah kami sampaikan. Dan suatu hal yang baru apabila bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan para sahabat, bertentangan dengan ijma', itu namanya bid'ah yang tercela. Ikhwan, kita akan membahas masalah bid'ah, definisinya dan beberapa pembagiannya dalam majelis kita yang akan datang. Hari ini kita membahas sunnah. Insyaallah kita lebih memahami sunnah dan mudah-mudahan kita diberi taufik untuk lebih mengamalkan sunnah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf hari ini agak terlambat kita mulai karena itu tidak ada session untuk pertanyaan. Kita segera akhiri majelis kita dengan baca doa akhir majelis dan awal asri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Allahumma ighfir dzunubana. Allahumma ya Rabb, dengan berkah majelis ini ampuni dosa-dosa kami. Isilah hati kami dengan iman, isilah hati kami dengan semangat ibadah. Jauhkan kami dari maksiat, jadikan kami orang yang pandai bertobat, dan jadikan kami orang-orang yang manfaat dalam kehidupan kami ya Rabb. Mudahkan semua harapan kami, mudahkan semua harapan kami, sampaikan kami ya Rabb kepada semua harapan kami dalam keadaan mudah, sehat walafiat ya arhamar rahimin. Ampuni dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua orang tua kami ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.